Shalom adik-adik. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa. Tuhan Yesus baik. Yeay. Aduh kurang semangat. Tuhan Yesus baik. Yes. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita pasukan Tuhannya dulu yuk. Ayo adik-adik kita jongkok. Pasukan siap. Aduh Kak. Kak, masih ada yang lemes nih. Kak. Belum semangat. Mama papanya juga belum ikut. Masih ada yang duduk-duduk santai nih. Kita ulang ya. Yuk kita jongkok lagi. Pasukan siap. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Sekali lagi selamat pagi. Pagi luar biasa. Adik-adik yang di rumah bisa duduk kembali. Lipat tangannya, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, bentar kami ingin mau memulai ibadah kami hari ini. Tuhan Yesus, Engkau yang pimpin dan serta ibadah ini Tuhan Yesus, dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Engkau yang berkati kami Tuhan, yang melayani Tuhan Yesus. Biar Roh Kudus turun di atas anak-anak di rumah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Sama-sama katakan amin. Ayo adik-adik kita siapkan hati kita. Kita sungguh-sungguh. Lipat tangannya, tutup matanya yuk. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kita ulang lagu ini
tahun 2020 dan sekarang di 2021 ini Tuhan. Kami bersekutu ya Tuhan, bersehati bersama-sama ya Tuhan untuk mendoakan Indonesia ini Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biar Indonesia selalu dalam lingkup kasih-Mu ya Bapa. Biar Indonesia selalu menjadi ladang berkat, menjadi tempat kami untuk bertumbuh ya Bapa. Berkati Bapak Presidennya, wakilnya, serta para menteri dan jajaran yang paling rendah sekalipun ya Bapa. Kau berkati mereka agar apa yang mereka perbuat, agar apa yang mereka pilih, semuanya menjadi berkat untuk rakyatnya ya Tuhan. Kau juga berkati ya Tuhan bangsa kami Indonesia ini ya Tuhan, agar dijauhkan dari COVID-19 ini ya Tuhan. Kami bersehati dalam nama Tuhan Yesus untuk mematahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus COVID-19. Biar kesembuhan terjadi, biar nama-Mu semakin dimuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Ayo adik-adik kita bangkit berdiri. Kita mau puji Tuhan. Yeay, ayo semangat ya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang.
cinta Yesus dalam banget. Cinta Yesus dalam banget. Cinta Yesus dalam banget. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Talk about deep down in my heart. Talk about deep down in my heart. Deep down in my heart. Sekali lagi, deep down in my heart. Mama papanya belum ikut. Deep down in my heart. Yang terakhir, deep down in my heart. Berikan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk adik-adik. Ayo kita mau mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Apa ya yang harus dilakuin Kak? Lipat tangannya, tutup matanya. Ayo adik-adik. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, angkat tangannya adik-adik. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Katakan bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan angkat tangannya adik-adik. Tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Lipat tangannya, tutup matanya adik-adik. Ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan mendengarkan firman Tuhan firman Tuhan
Berikan kami roh duduk diam, dengar-dengaran akan firman Tuhan. Berkati kakak-kakak yang akan memberitakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Salam adik-adik di rumah, berjumpa lagi ya pada hari ini. Kita mau masuk dalam firman Tuhan. Adik-adik semua kan sudah tadi memuji dan menyembah Tuhan ya bersama kakak-kakak. Kita sekarang mau siapkan hati kita untuk firman Tuhan yang terpenting dalam hidup kita ya. Lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, Roh Kudus yang manis, pagi hari ini kami siapkan hati untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ajar kami ya Roh Kudus supaya kami dengar-dengaran dan kami juga mau melakukan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kami supaya kami diberkati Tuhan dalam segala hal. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Semua yang siap kita katakan amin. Oke adik-adik, siap semua? Tidak ada yang main, tidak ada yang makan, tidak ada yang tidur-tiduran. Kita mau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan hari ini tentang 3 pemuda yang dipakai Tuhan, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ceritanya ada di Daniel 30 berapa ya? 3 ayat 1 sampai 30 ya adik-adik. Ceritanya tentang 3 pemuda yang dipakai Tuhan. Ya, kita mau belajar untuk berharap pada Tuhan karena Dia berkuasa. Ini firman Tuhannya ya. Kita mau masuk dalam ceritanya. Pada waktu Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel adik-adik. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasehat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikannya itu adik-adik. Lalu berkumpullah para wakil raja itu yang menghadiri untuk pentahbisan patung yang telah didirikan oleh Raja Nebukadnezar yang tadi tinggi banget ya. Dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring. Beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Iya adik-adik, serem ya.
Sebab itu demi segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa, dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu adik-adik. Pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, "Ya Raja, kekallah hidup tuanku. Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala dan bunyi-bunyian alat-alat musik harus sujud menyembah patung emas itu, dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala." Terus kata dia gini, ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku. Ya Raja, mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan, kata orang-orang itu. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, Abednego menghadap raja. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, adik-adik, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, "Apakah benar, hai Sadrak, Mesak, Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala itu, adik-adik. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku?" Lalu kata Sadrak, Mesak, dan Abednego, menjawab raja, adik-adik. Menjawab raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja." Kenapa? Karena mereka tidak mau menyembah patung itu, adik-adik. Tetapi seandainya tidak, kata ketiga pemuda ini, "Hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar ini, tidak ada gunanya dia untuk memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jikalau kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya
Seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Maka meluaplah amarah Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa, adik-adik. Perapiannya dipanaskan kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentara yang dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain. Dan mereka dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala itu, adik-adik. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, adik-adik, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala dengan terikat, adik-adik. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera dan berkatalah ia kepada menterinya, "Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terkait ke dalam api itu?" Jawab mereka kepada raja, "Benar ya Raja," katanya. "Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa," kata Nebukadnezar. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu. Berkatalah ia, "Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah, datanglah kemari." Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para menteri yang datang kepada raja berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak mempan oleh api, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa. Bahkan bau kebakaran pun tidak, adik-adik. Ya, mereka berkata, Nebukadnezar yang berkata, "Terpujilah." Tidak ada pada mereka, berkatalah Nebukadnezar, "Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego." Ya, mereka bebas, adik-adik. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun, ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian.
Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Adik-adik, luar biasa kan? Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego berkuasa untuk melepaskan mereka dari kepungan nyala api atau dapur api yang telah dipanaskan 7 kali lipat. Panas sekali adik-adik, tapi mereka tetap tidak mau untuk menyembah patung Nebukadnezar. Dia tetap menyembahnya sama Tuhan Allahnya mereka yang telah melepaskan mereka dengan kuasanya sehingga mereka tidak terbakar. Tidak sedikit pun rambutnya pun tidak hangus, tapi mereka masih segar bugar. Oh, adik-adik, berharap pada Tuhan luar biasa. Tuhan mampu menyatakan kuasanya adik-adik dalam segala hal, dalam segala keadaan. Kalau kita berharap sama Tuhan, bersandar sama Tuhan, percaya penuh sama Tuhan, tidak bimbang, Tuhan pasti menolong kita. Tuhan melakukan kuasanya atas hidup kita adik-adik. Makanya adik-adik harus percaya penuh sama Tuhan. Dalam keadaan apapun, terjepit sekalipun seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka mendapatkan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Kuasa Tuhan itu luar biasa. Tuhan kita itu dahsyat, ajaib, dan luar biasa. Kuasanya melepaskan Sadrak, Mesak, dan Abednego dari hukuman Raja Nebukadnezar yang dia terima. Dia dimasukkan ke dapur api tapi tidak terbakar. Karena siapa? Karena Tuhan kita yang hebat. Tuhan lindungi anak-anaknya yang percaya dan berharap hanya sama Tuhan. Adik-adik mau kan terus berharap sama Tuhan? Percaya sama Tuhan? Tuhan kita itu hebat. Tidak ada Allah lain seperti Allahnya kita. Siapa namanya adik-adik? Tuhan Yesus. Ya, semua yang mau diberi kuasa sama Tuhan, angkat tangannya. Kita mau berdoa. Tuhan, berikan kami kuasa yang sungguh luar biasa dari-Mu, supaya kami punya iman dan kepercayaan yang teguh sama Tuhan, seperti Bapak Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jadikan kami mempunyai hati seperti mereka, tidak pernah takut, tidak pernah gentar, tapi tetap percaya dan berharap sama Tuhan. Biar Tuhan yang akan selalu menuntun kami dalam setiap jalan-jalan hidup kami. Engkau kekuatan kami Tuhan. Dalam keadaan apapun kami mau berharap penuh sama Tuhan, percaya penuh sama Tuhan. Karena Tuhan yang penuh kuasa itu akan menolong kami. Kekuatan-Mu luar biasa, dahsyat, hebat, dan ajaib, dan kami percaya itu akan menjadi bagian dalam hidup kami kalau kami sungguh-sungguh berharap sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik, terima kasih ya Roh Kudus yang manis. Kami mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan atas kami. Yuk adik-adik, sebelum kita pulang kita mau menerima berkat Tuhan. Angkat kedua tanganmu. Berkat Abraham, Ishak, dan Yakub akan menjadi bagian dalam hidupmu. Dia akan membawa engkau naik dan tidak menjadi turun. Tuhan akan menjadikan engkau kepala dan bukan menjadi ekor. Keluar masukmu Tuhan akan berkati, dan apa saja yang engkau perbuat Tuhan akan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus. Adik-adik yang percaya dan diberkati sama Tuhan, sama-sama katakan
Amin. Selamat hari Minggu, selamat menikmati berkat Tuhan. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.